Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dani amin. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala katsura amalun baraza min qalbin raghib. Itu mestinya yang kita bahas malam hari ini. Tapi kita mulai dulu dari keterangan sebelumnya, karena minggu yang lalu belum selesai kita membahas tentang pengaruh seseorang. Minggu yang lalu kita membahas tentang sahabat, tentang sahabat yang mana al-musannif mengatakan wala tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kriteria sahabat sebelum kita bahas dulu, minggu yang lalu tidak saya terangkan memang kriteria sahabat. Sahabat itu kalau kita melihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah syarah itu dikatakan al-mulayana wal mulatafah, saling lunak, toleransi lah, itu dikatakan sahabat. Mulayana wal mulatafah, melayana lemes halus dan saling berlaku halus, itu dikatakan as-sahabat. Sahabat yang mesti terpisah, ada sahabat yang tidak pernah terpisah. Itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sahabat yang tidak terpisah adalah orang yang tahu kepada dirimu, orang yang selalu bersama kamu siang dan malam, bangun dan tidur, di saat kamu ingat dan lupa. Siapa itu? Maulaka. Sahabat yang paling setia itu adalah Maulaka, Tuhanmu itu adalah sahabatmu. Alladzi la yufariquka, katanya Sulam. Imam Ghazali mengatakan alladzi la yufariquka, yang tidak pernah terlepas pada kamu. Siang malam, jauh, tidur, bangun, susah, semua terus bersama-sama. Itu dikatakan as-sahabat. Jadi di dalam kitab Bidayah itu ada sohbah ma'al khaliq, ada sohbah ma'al makhluk. Bagaimana cara bersahabat dengan pencipta, bagaimana bersahabat dengan sahabat. Yang dikehendaki di dalam kitab Hikam bukan sahabat yang ada di dalam definisi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lain lagi. Sahabatnya Nabi itu lain lagi. Itu adalah sahabat, itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau man istama'a bin Nabi. Berarti saya pernah kumpul dengan Nabi walaupun buta. Hal hayatihi, di saat Nabi masih hidup. Wa mata 'alal iman, dia mati di dalam manistama bin Nabi mu'minan, kumpul dengan Nabi atau dengan Nabi, dia di dalam keadaan beriman. Wa mata 'alal iman, dia mati di dalam keadaan itu sahabat. Walaupun dia buta, tapi di saat ketemu yang Nabi waktu itu masih hidup. Bagaimana kalau mimpi Nabi? Kalau mimpi Nabi bukan sahabat, ya mimpi begitu saja, bukan benih sahabat. Nah sekarang bagaimana sahabat yang di dalam kitab ini? Ini lain lagi. Di dalam definisi sahabat itu ialah man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Sahabat itu adalah gembira karena kegembiraan kamu,
Di saat kamu bergembira, dia juga ikut bergembira. Di saat kamu susah, dia juga ikut susah. Itu sahabat. Yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Kalau ada orang gembira, senang dapat nikmat ini, susah, berarti hasud. Berarti bukan sahabat, hasud orang ini. Kalau sahabat enggak, kalau dia mendapatkan kesenangan, dia ikut senang. Alhamdulillah kamu mendapatkan kenikmatan, saya ikut bergembira. Kalau tidak ikut bergembira, bukan sahabat, hasud. Di saat kita susah, ikut susah. Kalau tidak ikut suka, bukan sahabat. Bagaimana ya, kenalan saja. Mungkin itu saudara kandungmu sendiri. Saudara kandungmu itu belum tentu sahabat, belum tentu. Saudara kandung itu belum tentu sahabat. Satu lur, tapi tidak bersahabat. Kan banyak orang satu saudara boten bau, ada kan? Tak nyapa. Sekandung tapi tidak bersahabat. Mengapa? Dia senang, dia tidak ikut. Susah tidak ikut susah. Kepaten gak melok kepaten, gak mau tahu. Mantu ikut sana, tidak ikut sana. Walaupun itu saudaramu belum tentu sahabat. Orang tuamu belum tentu sahabat. Dari itu Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu punya orang tua itu hendaklah bersahabat juga. Jangan hanya engkau kepada bapakmu, karena bapakmu belum tentu anak kepada bapak itu bersahabat, belum tentu. Buktiin dia mau bapak eloro kan masih nunggu. Bapak eloro jauh sumbangan oleh duit, kan ada nyumbang. Banyak kan? Ngeloni anak, ngeloni bojone, bapaknya terlentang tidur sendirian, banyak kan? Anak kalau anaknya, tapi tidak. Dari itu Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya, sahabati bapakmu itu. Jadikan sahabat. Kelas Quran jelas. Kita naikkan lagi. Istrimu belum tentu bersahabat. Dari itu Al-Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di hari kiamat orang itu akan lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari istrinya. Al-Quran mengatakan sahibah, istri itu adalah sahibah. Suaminya susah payah mencari ekonomi, mencari rezeki, istrinya menghambur-hamburkan, tidak bersahabat. Suaminya susah payah, istrinya ngelencer. Nah, kadang-kadang kebalikannya, istrinya susah payah, bapak itu duru-duruan, rokok-rokokan, tidak nulungi, tidak bersahabat ini. Mestinya kan terjadi mulayanah wal mulai. Sudah jelas satu seluruh. Terus kita masuk katanya. Orang yang di sekeliling kawan kamu sekolah, ya konco sekolah, bukan sahabat. Kenalan bukan sahabat. Jangan kamu ikut susah dan ikut senang kepada orang yang orang itu tidak bisa menimbulkan semangat, tidak menimbulkan semangat. Jadi Hikam mengatakan minggu yang lalu, jangan kamu bersahabat dengan orang yang yunhiduka halu. Keadaannya orang itu tidak memberikan semangat kepada kamu, malah kadang-kadang melemahkan.
konco-konco, kenalan-kenalan, sahabatmu bukan, cuma asal kelas. Dulur-dulur, satu kandung, cuma saya tidak bersahabat. Kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'allim atau Bidayah, wala tashab akhal jahil wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu. Jangan bersahabat dengan orang bodoh, jangan pokoknya jangan. Wa iyyaka, awas kamu dan awas dia. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu. Banyak orang bodoh itu malah membinasakan, menghancurkan kepada orang yang baik. Orang bodoh itu merugikan kepada orang yang baik. Teruslah begitulah. Itu bodoh di dalam ilmu. Mengapa kita tidak boleh bergaul dengan orang bodoh di dalam ilmu? Karena orang bodoh itu akan menyanjung kamu. Dia akan menyanjung kamu. Dia akan memujimu, memujamu. Kita terpengaruh dengan pujian-pujian yang datangnya dari orang bodoh. Orang bodoh memuji kita, lalu kita senang, kita yang tiru. Si lebong kudu senang. Coba si ngelem itu lebih alim, baru benar. Orang bawah ngelem. Lah kita kadang-kadang doyan, si lebong kudu ini doyan, senang. Aku pidato di sana, di Sanjung, bodoh. Baru kalau yang menyanjung itu orang yang lebih tinggi, derajatnya yang lebih. Kalau kita menyanjung kepada orang yang di atas kita, dan tidak ada gunanya. Ini hebat ulama, ini hebat. Sanjungan kita tidak. Dan itu tidak akan berarti kalau dari atas ke bawah. Jadi nilai rapot itu yang menilai rapot ujian itu gurunya kan di atas. Kecuali kita disanjung oleh Nabi Muhammad, itu baru. Dan Nabi Muhammad disanjung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini baru, memang benar betul. Lah kita kadang terpengaruh, senang, merasa bangga karena dapat sambutan sanjungan. Yang menyanjung di bawah kita. Itu di bidang di bidang ibadah juga. Yang menyanjung kita orang tidak pernah wiritan, tidak pernah berjamaah, tidak pernah berjamaah. Dikira Islam itu cuma kitab. Islam itu dikira cuma kitab sulam sabina. Mulang sulam sabina kita tahu hujan yang untuk apa? Islam apa untuk apa? Nah kita jahil di sini, la tashab man la yunhiduka haluhu. Jangan bergaul, bersahabat, ikut susah, ikut senang kepada orang yang orang itu tidak memberikan semangat kepada kamu. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Orang itu ucapannya tidak bisa menunjukkan kepada Allah. Sebabnya kalau sahabat yang baik itu dari tingkah lakunya mengingatkan kita kepada Allah. Tingkah lakunya sudah mengingatkan kepada punareki sopan penyayang. Tingkah lakunya tidak usah ngomong. Lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Di saat kamu lupa dia ingat. Di saat kamu maksiat melihat dia urung kita maksiat. Itu adalah sahabat. Lebih-lebih dia sampai ngomong, saya bisa berbicara. Dari itu di sini
Was-sohbatu fi tariqit tasawuf amrun kabir, perkara yang besar saudara di dalam ilmu tasawuf. Tidak saya terangkan luas kemarin karena waktunya tidak cukup. Sahabat itu yang baik itu di pinggir itu bi antakun himmatuhu muta'alliqatan billah murtafi'atan anil makhluqin. Himmahnya itu, kemauannya, semangatnya itu bergantungan kepada Allah, dan dia mengajak melepaskan diri dari makhluk. Singkat saja karena sudah selesai. Dan sahabat itu yang seperti itu, ada sahabat yang kita pilih. Tapi jangan melihat kepada orang yang wala yushtarat fil mashubi ittisafuhu bitilka sifat ala ghayatil kamal. Walaupun tidak penuh orang itu, yang penting kamu itu bersahabatlah orang yang di atas kamu gitu. Jangan yang lebih rendah. Jangan yang lebih rendah yang penting. Dan tidak disyaratkan untuk menjadi orang yang sempurna. Wa inna ma yushtaratu fihi ay yattasifa bima yafuqu sahruhu. Yang penting lebih tinggi. Karena sahabat yang baik itu akan membuat diri kita itu ikhlas. Karena dia ikhlas, kita akan tertarik menjadi ikhlas. Sahabat yang tidak baik itu sukanya biasanya berpura-pura, tasonno. Sehingga Yusuf Husain Ar-Razi mengatakan la'an al-qallaha bi jami'il mahasi ahabbu ilayya min alqahu bi dzarratin minat tasannu. Sahabat yang tidak baik itu mengajak kita untuk berpura-pura, hati-hati, aja. Ini mulai berangkat sudah mulai ngajari bohong, ngajari berbohong. Kok apa-apa arek cilik ae. Berbohong apa-apa arek cilik ae. Sama saja bohong itu tetap dosa. Bukan berbohong kepada anak kecil bosan dosa, sama. Dosanya sama. Ada seorang sahabat mengatakan kepada Abdullah ta'ali hadhihi tamrah, sahabat itu dipanggil anak kecil ini kurma. Katanya Nabi walau lam ta'kinahu kutibat lagi sifat. Kalau kamu tidak memberi, pura-pura ditulis bohong, walaupun yang dibohongnya adalah anak kecil. Walau yang dibohongi anak kecil. Kita masuk selanjutnya. Kita masuk biar kembali. Nah, itu tidak sambung. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Kita lihat di pinggir yang tidak baca. Bersahabat itu kepada orang arifin ada dua cara kita bersahabat. Kulo hadir satu majelis ilmu. Ada sahabat suhbatu iradatin di pinggir ini. Ada sahabatu tabarrukin. Sahabatu tabarruk. Ada sahabatu tabarruk, ada sahabatul iradah. Kalau panjenengan dengan gurunya kan harus bersahabat. Kita dengan guru kita bersahabat. Kamu itu bersahabat dengan gurumu, sahabat untuk memperoleh sesuatu dari gurumu dah. Ya, untuk memperoleh sesuatu berarti kamu sebagai murid.
sahabatul irada arada yuridu iradatan bahwa muridun. Kalau kamu berstatus sebagai murid, kalau berstatus sebagai murid, ayakunal muridu ma'asy-syaikhi kallaisi baina yadayil ghasil. Bersahabat itu, kalau itu murid kepada guru, itu sahabat juga, bersahabat juga. Ya harus nopo jari nih guru nih. Semua. Apa katanya? Apa katanya gurunya? Itu sahabat, bersahabat, tapi sahabat yang bersifat murid. Kembali lagi keterangan tadi. Mengapa bersahabat harus yang baik? Kalau sahabat tidak baik, sahabat tidak baik itu akan memperlihatkan kepada kamu, kepada orang yang lebih buruk dari kamu. Nak aku ya boleh sampean pinduan, soroan niko, dengan aku apik ya kan gitu. Akhirnya dia merasa baik. Nek sampean nyolongnya gak piro, nek kon nyolongnya kan akeh ya. Wah, aku berarti dosa saya kan kecil. Nek sampean itu sahabat yang tidak bagus. Suhbatuka arokal ihsan fi hadika muqassiran fi amalika. Jadi dia memperlihatkan kepada kamu, kepada yang lebih buruk dari kamu, minat taksir wan nuqsan fa ta'taqidul maziyata alaih. Lalu dia merasa lebih bagus dari orang lain. Itu sahabat yang sangat tidak bagus. Jadi kalau kita dipuji oleh sahabat, dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kita, itu sahabat yang paling buruknya sahabat. Kalau ada sahabat tabarruk lain, kulo hadir cuma ngampung barokah saja. Kan ada seperti di Kencong, ada Kiai Johari Kencong gitu. Beliau itu tiap-tiap hari Jumat dulu saya pernah hadir ngajar kitab Ihya dibaca. Yang hadir hanya sekedar tabarukan saja, ya boleh. Tapi ada yang duduk menjadi murid santri. Kalau santri ya harus mengikuti apa katanya si guru. Wa suhbatut tabarruk allati hiya al-qasdu biha ad-dukhul ma'al qaum wa tazayyi bizin wa tazayyi wa hadha la yalzamu bi syurutis suhbah innama yu'maru bi luzumi hududi syar'i. Jadi hanya sekedar bergaul, tidak seperti layaknya seorang murid. Kesimpulannya, bersahabat itu harus yang cari yang lebih bagus, minimal sholatnya, wiridnya dan lain sebagainya. Itu berbentuk sahabat. Nah sekarang kita masuk kepada zuhud. Babnya bab zuhud. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Tidak sedikit amal pekerjaan yang timbul barazan tampak, yang datangnya dari orang yang zahid. Wala katsur amalun, dan tidak banyak sebuah amal itu yang timbul atau tumbuh yang nampak atau datangnya dari qalbin raghib, dari hatinya orang yang suka pada harta. Bagaimana raghib itu? Dia suka kepada harta. Amal ibadahnya walaupun dia banyak, ibadahnya itu sedikit orang. Walaupun amal banyak, karena mindsetnya itu mindset uang, mindset
nek bulan ini sekarang bulan itu sekarang berhasil. Penggaweane ini syubhata qalbun rohib, qalbun roh. Sekarang kan nyambut kena Jakarta, saya kira alhamdulillah hasil deh. Sebulan tetap ngomong. Karena memang itu arahnya mata itu rohib. Berbeda dengan Zahid Jopo, alhamdulillah saya berhasil, ibadahnya tambah bagus, ininya dapat pertolongan dari Allah. Ikhlas. Ini adalah orang yang zahid. Orang yang zahid. Kita baca dulu di dalam kitab ini. Maqadirul amal, kadar amal itu ala hasabi qulubil ummal, menurut aturan tatanannya. Hasab itu tingkatannya orang yang mengamalkan. Ini dapat pahala berapa? Siapa yang mengerjakan? Tukang kalau si biasa-biasa satu hari itu cuma ongkosnya 50.000. Kalau tukangnya baik, ongkosnya 70.000. Kalau tukang itu lebih, ongkosnya sekian. Kalau kepala tukang, ongkosnya sekian. Walaupun hanya sama-sama mengerjakan 1 meter kubik oleh satu meter. Begitu. Di sini dikatakan maqadirul a'mal ala hasabi qulubil ummah. Fama sadara aniz zahidina fid dunya, yang tumbuh dari orang-orang yang zuhud di dunia, min amali ta'atin, dari amal, dari ketaatan, wa in kana qalilan fil his, menurut rabaan kasat mata sedikit, fa huwa katsirun ala tahqiq, itu banyak. Hakikatnya banyak. Karena yang mengamalkan siapa? Yang mengamalkan wa ma sadara anir raghibin, apa yang tumbuh timbul dari orang-orang yang raghib, min amalin wa in kana katsiran, walaupun banyak, fil his, dalam kenyataannya, fa huwa qalilun ala tahqiq, hakikatnya sedikit. Podo oleh 1 meter, tapi nek tukangnya bagus, hasilnya lebih. Oleh pidonya mungkin sedino, oleh 2 meter gibik. Ini pinter, ini bodoh. Gibikannya sama, tapi hasilnya tidak. Gibikannya sama, hasilnya tidak. Sama-sama sholat 4 rakaat, sama 4 rakaat, hasilnya tidak sama-sama 4. Karena yang mengerjakan tidak sama. Dari syariatnya saja tidak sama. Dari syariatnya lebih hakikat. Niat yang disucikan apanya? Ya muka, tangan, sirah dan kaki. Wudu kan raf'il hadatil asghar, bahwa itu raf'al hadatil asghar, muka, tangan, kaki. Kelas. Sah wudunya, sah. Sama wudu. Iya. Sing diwudui apa? Ya kotoran-kotoran yang ada, tidak hanya sekedar muka, tangan. Tidak sekedar muka dan ya batinnya juga niat diwudui juga, bukan hanya zahir. Ya sama. Sampai ada wudu tidak sama. Kalau orang mau punya ilmu, wudunya pasti lebih, tidak dipas, pasti digosok dulu, khawatir, dibersihin dulu, kan macam-macam. Belum doa-doanya wudu, walaupun hadisnya dhaif. Belum doa-doanya wudu, beda kan? Dari syariatnya saja beda. Dari syariatnya saja beda.
Si ini wudu kesusu-susu, sholatnya juga kesusu-susu. Karena terpaksa, sholatnya terpaksa. Mai bojeng lele Zulima dari ki memang ngomongan. Bojeng lele Zulima. Kan biasa santri. Kulo biasa kan. Kulo lama kan ngajar. Santri nek mau kumpul mbek gurune gak kerasan. Ila warok ya dona. Nah, mutamen pun guru ndak pernah. Rasa sopak, rasa sopak. Lebih-lebih mutamen dan mengiran saja tak pernah ampun. Itulah. Mengapa? Karena tidak ada kerinduan kepada Allah. Tidak ada. Ini kan rindu kepada Allah. Allahu Akbar, biar dulu. Kan tidak ada sakta. Baru baca iftitah. Ini wajah wajah. Diam dulu. Di mana kita pernah mendengar orang sholat baca Fatihah, membaca A'udzu? Tidak ada kan? Padahal sholat itu kan harus baca Fatihah. Mun baca Fatihah apa kan? A'udzu ada. Kenapa? Teguh dengan imam. Masa baca masih A'udzu kan tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan itu. Idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasy. Tak apa pun. Saya tahu kan. A'udzu dulu baru. Radhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sama. Dari sana tidak sama. Ini kan prakteknya tidak sama. Ini hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la. Itu dari syariatnya saja sudah tidak sama. Lebih-lebih hatinya. Lagi ini bicara persoalan hati, tidak bicara persoalan syariat. Lah orang yang hakikatnya tinggi tidak hanya mengerjakan sebatas syariat, lebih dari syariat. Mengapa orang-orang zuhud itu lebih tinggi? Salimu minal afatil lati tuqdahu bi ikhlasi a'malihim. Hatinya selamat lepas dari yang rusak kepada sholat yang berupa ikhlas. Min mura'atin nas, kepingin dilem menungso. Orang-orang alim tidak perlu waktu itu dilem menungso kayak apa dilem menungso, tidak ada faedahnya. Dinilai manusia tidak ada faedahnya. Wa tasannu lahum, pura-pura berbuat satu yang, atau talabil agradid dunyawiyah, untuk mendapatkan memperoleh aghrad, tujuan-tujuan yang bersifat dunia. Mengapa? Li'annahum zahadu fiha fayutahassalu lahum qabul amali, lalu dihasilkan amal yang diterima. Fayatawaffaru lahum qaliluha bihasabi dzalik wa yakthur, menjadi banyak. Warraghibuna fid dunya, kalau orang yang suka kepada dunia, semuanya dinilai dari sisi dunia. Semua dinilai dari sisi dunia. Ya apa tahlilan menit ke awan naik ben gak kalong listrik. Oh, ya. Mulai listriknya gitu, mulai tak kalong. Berkati tukok roti anu hari roti bu. Semungkin mun walima kan ada. Saja dong, sawut, apem, apa bu? Ketan, wajib, apa betul-betul? Tukok roti aja, betul lah. Jangan soki, jangan neng apa yang soki. Habis sudah, karena roge ben gak akeh kalongnya dulu. Akeh kalongnya dulu dengan Allah Ta'ala kan akeh juga. Hari tutulan nih
Kunjung gawa tak payu, omai roket. Wajib tak payu, anu tak payu, ni tak payu. Payu kau pakai roti situ. Pengi ngirit. Menoreng Zahid kan tu, Cina Malaysian banyak. Sedangkan Malaysian, sajian banyak Cina, sajian banyak. Sedangkan menoreng rohib, banyak banyak lah. Seperti rohib itu dalam raja kan mana? Ojo teh, aku wahai, saya murah-murah itu, murah kali murah. Sandus 5.000. Benih untuk sehat itu. Air untuk sehat. Kalau teh kan putih kencing manis. Cik kaki cereh. Sekarang kan pakai aqua semua. Benar. Keluar. Karena aku kredit sepeda motor. Pesen. Itu rohib. Putih kantong, putih kantong. Jangan kau selalu buka kos-kosan di pondok. Nek buka kos-kosan di pondok saya, baru setelah 4 bulan, Cina. Enak Pak Yai. Arek-arek kokon ngekos kan, nang jero. Kan anak kos jero. Nyaman ya. Kan oleh deh. Mau manja. Tak manja 6 bulan, 7 bulan. Oh. Itu roh enak kiai, mari kampung salaman duwe. Roh kiai ini rohib sing menilai juga. Nah, kita ngajar hikam, baca hikam. Kalau tujuannya untuk salaman template kan hancur ya. Hancur dah itu. Hancur. Itu rohib, semuanya dinilai dari materi. Empuk oleh biro, empuk oleh jajan. Ibadah. Wis aja khawatir undangan kok berkati timbangan. Ada rohib. Dari itu ulama-ulama dulu ada kiai-kiai itu. Di antaranya kiai Allah. Ada satu kiai. Nek undangan tu mangan dhisik. Ini kan itu ada. Takutnya orang lain. Kan orang kita yang lagi roh menetangkan yunca walimaan ibarat apa prasmanan masuk satin orang saya ketika mereka ya setruk darah tinggi berangkat ke pun prasmanan jadi ngake benar roh kenyang ya roh nanti tinggalkan tak ada banyak sampai kiai tak min, kiai demi jangan. Jadi orang kelaparan di Roma men, jangan bener. Berangkatnya Rom nyamuk, jadi mulai desa nya nyaman. Ibu anu disamuning bro. Itu rohib. Sudah paham rohib? Rohib itu bagaimana? Rohib itu yaitu walaupun amalnya banyak tetap akan mendapatkan sedikit karena warrohibuna ta'tarihimul afatul mubtilah yang membatalkan li'amalihimul qadhiha fi ikhlas karena ikhlasnya cacat bisa babir ragbatihim fid dunya karena suka mereka di dunia fala tuqbalu minhu tidak diterima dari mereka itu. Fayaqillul katsir liwujudin nuqsan. Yang banyak menjadi sedikit. Wa qala Aliyun Amirul Mukminin radhiyallahu anhu karramallahu wajhah kunu ashadda ihtimaman liqabulil lahir. Perhatikan pertama itu bagaimana amal saya diterima, itu dulu dipikir. Ketika kenapa amal kulit diterima secara Allah Ta'ala. Kunu liqaulillahi asyaddah imaman minkum bil amali daripada amalnya.
Fa innahu la yaqilu amalun ma'at taqwa. Kalau amal itu bersama dengan takwa tidak sedikit. Di dalam kitab Sulam khusus wasyurito kan ada rukunnya sholat ya, ada syaratnya syaratnya sholat. Sulam, kitab Sulam ada syaratnya sholat, ada rukunnya sholat. Wasyurito liqabuliha, di dalam Sulam ada syarat untuk diterimanya sholat. Wasyurito liqabuliha, tidak ada safina sombong kayak syarat untuk diterimanya sholat. Safina tidak ada. Fatul mu'in bayuri ada. Saya baca sul makin ikannya. Syarat untuk diterima. Ini katanya syarat diterimanya itu didahulukan. Syarat diterimanya didahulukan. Wa kaifa yaqilu amalun yutaqabbal. Waqad wasafallahu ta'ala dzikral mu'minin likathrati ma tadamanahu min wujudil islam wa adami riya'in. Apa bedanya? Amalnya kan gaji itu sesuai dengan yang mengerjakan. Sama medel bako tek sampean pertela kendi bakun aja 100 kali belum masuk bakun karena pertelnya ini kan pertel berdokon lagi ada kurang pertel setengah on, ada saon, ada kan begitu. Kalau orang yang kepada Allah Ta'ala terus langsung mencebik nang tanah di tokol nampak karena memang mantap kepada Allah. Pertel dia masuk 1 kali masuk. Tak bengkong dan lurus. Saya ingat itu raja salah bengkong berderet tak sama dengan itu. Kalau orang itu baik 1 kali langsung masuk. Nek berdele ini ukuran ikhlasnya sedikit. Tik mau pano pecel panas bengkong. Ya seperti itu sama dengan itu. Tokang mempenter anulu semiter cerit mun putus tak oleh bengkong dan tidak ada artinya banyak itu untuk dia. Tapi kalau orang alim sedikit itu dari itu ada satu tafsiran yang lain, ada satu tafsir yang tidak biasa ya. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir kamu kepada Allah zikir yang banyak, bukan yang banyak itu sebetulnya. Dzikran khalisan. Zikir yang ikhlas. Udzkurullaha katsira, berzikirlah yang banyak, bukan yang banyak. Berzikirlah yang ikhlas. Benih-benih kitab nikah dan kitab nikah. Ini kan ini kathiron kita mana kholis. Karena kalau kholis itu kathiron walaupun sedikit akan dihitung banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Sebanyak banyak je ikhlas, mun ikhlasnya makin sepuni jadi banyak. Mun tak ikhlas makin banyak jadi sebanyak. Mantap dia. Ngomonten cepon kaidah usul fiqh qawaidul fiqh maka na aktaru fi'lan kana aktaru qad maka na aktaru fi'lan kana aktaru qad kapak jen banyak lakon jen banyak tak begitu, tidak seperti itu semua. Maka na aktaru fi'lan kana aktaru qad begitulah. Sementara itu pendapat itu sementara. Kapak payahnya banyak, bencana banyak, tentang ini sementara begitu. Tapi tidak tentu.
Sholat witir 5 rakaat sah, 3 rakaat sah. Disambung atau tidak? Lebih bagus tidak disambung, karena akan bertambah tahiyat, takbirnya tambah, niatnya tambah. Wow. Mulai rakaat di situ kan takbirnya maksudnya sekali. Kalau dibuat 5, dibuat 3 kali, sholat tarawih buat 4 kan bisa. Tapi bagus masna. Alasannya makan aksaru bilang karena aksarofat. Sholat berdiri dengan sholat duduk, pahalanya bagaimana? Lebih banyak berdiri karena repot berdiri ruku. Ruku kan deg-deg terus. Repotan berdiri karena lebih repot, pahalanya lebih banyak. Ajruki ala qadri nasabiki. Itu Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Pahalamu itu menurut payahmu. Sajian payah, sajian banyak, gencer. Falas. Tapi tidak semua. Ini bedanya berilmu dan tidak berilmu. Sekarang saya contoh yang tidak sama. Contoh ini saya hitung ada 15 macam, 17 macam. Amalnya sedikit tapi faedahnya banyak. Kita perjalanan sini Probolinggo, sini Surabaya. Itu boleh sholat duhur dan asar, boleh. Sholat duhur, sholat biasa, tidak usah jamak, tidak usah kosor, tidak apa-apa. Lebih bagus mana kosor dan tidak kosor? Kalau tidak kosor berarti 8 rakaat. Kalau kosor berarti 4 rakaat. Lebih bagus yang 4 daripada yang 8. Kalau perjalanan jauh 3 marhalah, bukan 2 marhalah, 3 marhalah. Lebih bagus kosor. Tapi kan katanya kalau lebih banyak memandu'i lebih banyak pahalanya. Nabi kosor, kalau gak kosor gak fokus. Tapi Nabi kosor, ngikuti Nabi ya. Nabi kosor. Jadi walaupun itu 4, pahalanya tidak bisa mengalahkan yang walaupun 8 rakaat kan 8 kalau duhur dan asar. Tidak melawan yang dulu yang 4 rakaat. Karena dua-dua. Karena ngikuti Nabi. Baca surat Baqarah dibaca separuh. Baca Qul huwallahu ahad lengkap. Lebih bagus Qul huwallahu ahad daripada surat Baqarah separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab disambungkan wa bil akhirati hum yuqinun. Lancar. Paham ayat kursi, paham Allah la ilaha illa huwa. Fokusan inna ataina mah tidak pandai. Seseorang tuh kan tak sampai seseorang. Jadi ada amal itu lebih pendek, lebih bagus. Salat sunnah 70 kali. Kalau sholat sunnah 70 kali berarti 140 rakaat. Sholat sunnah 70 kali berarti apa? 140. Melawan sholat subuh yang 2 rakaat tidak bisa. Tidak melawan, walaupun cuma 2. Salah subuhnya berjamaah, tambah karon-karon. Jadi itu berkawan dengan dosa di antem. Salah pejam sopo ketibi bener. Salah pejam sopo siang ketibi bener. Pejam sopo kesiangan ketibi bener. Ibadah salat tahajud 100 rakaat. Salat tahajud 100 rakaat.
Soput apa yang habis tahajud. Habis. Salat tahajud 8 rakaat. Tapi tak salat witir habis tahajudnya, enggak pernah. Enggak pernah. Tahajud semalam, tak apa yang berjamaah subuh enggak pernah. Tak usah tahajud kayak apa. Untuk apa tahajud? Tahajud kan cuma 8 rakaat. Salat subuh berjamaah kali 70 itu 140 rakaat itu. Kalikan 27. Apa salat tahajud? Tidak ada artinya. Kan tidak ada artinya tahajud. 8 rakaat tahajud. Nah, tambah witir di 3. Berapa? 8, 3, 11. Salat subuh 2 rakaat. Sama dengan 140, bukan 70 kali lipat. 70 kali lipat. Kalau berjamaah 70 dikalikan 27. Berapa? Kesanggup akhirat. Setinya mau tahajud. Sama tahajud, gak tahajud sama tak bikin suki, masuk tahajud. Tak kok melarat. Tahajud itu kok melarat. Rohim. Benih terus sama ke merah. Terus sama ke bes. Tahajud. Rohim. Cuma kelihatannya dapat pahala ya dapat, tapi tak tahajud sekali kan coba. Itu nama bedanya rohim. Dan Allah tidak cinta. Ada seorang sahabat ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Kanjeng Nabi kata apa? Paling itu lebih totu pada beliau akan begitu. Kalau saya amalkan Nabi, ahabbani Allah, saya dicintai Allah Ta'ala. Dia ingin dicintai Allah Ta'ala, bukan kepingin gue Allah Ta'ala, ingin dicintai. Sebulan kan terus berdiri kita tahajud terus kadang kenapa sholat dicintai Allah Ta'ala. Wa ahabbadin nas, kalau saya amalkan orang juga ikut cinta kepada saya. Karena Nabi mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah yuhibbakallah wazhad bima indan nas yuhibbakan. Batasilah kesukaan kamu. Izhad itu utruk artinya. Izhad artinya utruk, tinggalkan. Yang berlebih-lebihan. Izhad fid dunya, tinggalkan yang tidak perlu di dunia itu, ditinggalkan. Izhad itu yuhibbakallah, pasti Allah akan mencintaimu. Bukan berarti tidak boleh kaya, keliru. Bukan begitu. An-zuhda laisa ma'nahu al-faqru wa laisa ma'nahu tarkul mali. Zuhud itu bukan uangnya dibuang-buang. Benih tak ngedekan gak boten, bukan itu. Wa innama zuhdu hakikatan fil bali bi ta'alluqihi bil akhirah. Hatinya nyemprot tengah akhirat. Hartanya miliatan tidak apa-apa, tapi hatinya tidak ada, itu kesana hatinya. Itu zuhud. Tarku zaharatid dunya. Mahabbahnya itu bukan ini, bukan, tapi kesana. Itu zuhud. Allah akan cinta kepada kamu. Antakuna dunya qalilatan haqiratan fi qalbika. Remeh dunia ini. Yo berhasil. Yo ya. Sing berhasil, Pak. Sing melarat wis tuwe loro-loro sing ibadah itu berhasil. Gak remeh. Alhamdulillah berhasil. Melarat orang yang saya akan ada tapi ibadah no. Berhasil.
mun mata peste motor ya itu kisah hubud dunia seajar itu juga kapa orang ngucap fulan berhasil hubud jangan dibersahabat orang nular pasti benar apa benar itu biar aku melarang saiki tadi bupati saiki wong saiki ibadah saiki ibadah itu baru berhasil. Itu artinya fala tarfa biha ra'saka, jangan kamu angkat tangan, angkat topi lebih siap por desoki sih pah nundu badan anak berdua nang ngetelak pejabat-pejabat datang ke kuburan apa yang tak laku suruh ngapal tas repan tak kira apal nasoro tak kira apal apa itu zuhud itu seperti itu lah kalau seperti itu yuhibbaka Allah akan cinta wazhad bima indan nas demikian juga apa yang ada pada manusia kamu taat jangan kamu mengharapkan engkau income oleh orang jangan itu bagaimana ilmu itu bisa sampai kan begitu bagaimana kita bisa manfaat itulah yang dijadikan tadi sudah dikatakan kaifa asyatu hitama ila qabulil amal ila qabulil laki mempok bedatu doki isang kakek niat mendepak debun pengiran atau nyari besek kan itu atau cari uang jangan iya boleh tapi habis dia kena tidak ada barokahnya Allah tidak senang jadi itu jangan mengharapkan penghargaan orang mulai berangkat nanti kumpulan berangkat engkau deki paling direken orang ke paling aku gak kira direken aku gak kira direken tadi itu tuh gak direken gak pakel dilakukan berangkat untuk tidak direken berangkatnya untuk tidak dihargai mandar aku gak direken alhamdulillah nek gak direken gak direken teman alhamdulillah kalau berangkat ke bintiran kan gak direken nah engkau paling kamu dikekon nyambut siap tidak aku pidato ada yang nyoro aku pidato tak kok tak nyambut tak kok tak memi itu rebuk nemi rebuan hasil lemon tani yang enggak apa-apa orang itu akan cinta mertamu ketok kok apik tinggi kon tak silih marinya oh orang kaya tinggi gelet tahu tinggi ntar kon orang nyokot tamu nih tamu kayak kaya tinggi aja betul gelet tanya gelet itu orang itu tidak suka kebalikannya ayat ini disebutkan diterangkan lagi belum ini ya jadi amal yang pendek itu kadang-kadang rakaatul witri afdalu min rakaatil fajri ngalanjut salat juga lihat salat yang paling panjang salat isya melawan salat subuh kalah padahal salat subuh cuma 2 rakaat jadi amal yang banyak belum tentu bisa mengalahkan dengan amal yang sedikit salat subuh lebih bagus daripada salat yang sedekah kurban dengan dimakan lebih bagus daripada diserahkan semuanya. Nah, kurban ambil sedikit barokah itu lebih bagus. Dikalongi lebih bagus daripada diberikan. Tahiyatul masjid berapa? 2 rakaat. Kalau 4 rakaat sah enggak? Sah. 8 rakaat sah, tapi tidak bagus. Paling bagus tahiyatul masjid. Belum tentu. Banyak belum tentu bagus. Banyak belum tentu bagus. Banyak contoh-contoh di dalam kitab ini tentang masalah afdhaliyah. Kita lanjutkan terakhir di sini.
Kebalikannya, dari mana ulama mengatakan udzukurullaha katsira diartikan udzukurullaha khalisa. Halaman 40. Faqala ta'ala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. La yadhkurunallaha, mereka tidak hadir kepada Allah, tak ingat kepada Allah. Illa qalilan. Illa qalilan artinya ghairu khalisin. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rak'atani min zahidin alim, 2 rakaat yang datangnya dari orang yang zuhud, yang alim, khairu min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir dah. Sepanjang umurnya sholat dikalahkan 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang zahid. Kira-kira cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.